Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Susanti dari Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 1D akan mempresentasikan tugas mata kuliah Ulumul Hadis bab 7 pembagian hadis, hadis sahih dan permasalahannya dengan subpokok bahasan 1. Pengertian hadis sahih, 2. Syarat-syarat hadis sahih, 3. Pembagian hadis sahih. Selanjutnya pengertian hadis sahih. Hadis sahih secara bahasa, kata sahih berasal dari kata soha ataupun yang yasihu, yang artinya sehat, yang benar, yang sah, yang sempurna, yaitu lawan dari kata sakim yang artinya sakit ataupun cacat. Sehingga bisa dikatakan secara bahasa hadis sahih adalah hadis yang sempurna, yang sah, yang kuat dan tidak ada kecacatan di dalam hadis tersebut. Sedangkan secara istilah, para ulama berbeda pendapat mengenai hadis sahih, yaitu al-haditsu allazi ittasala sanaduhu binaqlil adli tamid dhabti amithlihi min ghairi suzuzin wala illatin qadihatin, yang artinya hadis yang sanadnya bersambung diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan sempurna ingatannya dari periwayat yang memiliki kualitas yang sepadan, tidak ada syadz ataupun tidak ada ilat yang dapat mencederainya. Sehingga secara istilah, para ulama berpendapat bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang diriwayatkan oleh periwayat yang memiliki kualitas yang sepadan, yang tidak ada syadz ataupun ilat di dalam hadis tersebut. Nah, teman-teman, dari pengertian hadis sahih tersebut, saya akan mengambil contoh dari hadis sahih riwayat Al-Bukhari yang berbunyi, hadatsana Abdullah bin Yusuf akhbarana Malik wa hadatsana Ismailu qala hadatsani Malik an Abi Az-Zanadi anil A'raji an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'amul itsnaini kafi as-salasati wa ta'amus salasati kafil arba'ah, yang artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanan 2 orang cukup untuk 3 orang, dan makanan 3 orang cukup untuk 4 orang. Hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis 4973. Teman-teman, mengapa hadis tersebut dikatakan sebagai hadis sahih? Karena hadis tersebut sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh periwayat yang memiliki kualitas yang sepadan. Selanjutnya, yang kedua adalah syarat-syarat hadis sahih. Nah, apa sih yang menjadi syarat sehingga sebuah hadis bisa dikatakan sebagai hadis sahih? Ada 5 syarat hadis sahih. Yang pertama adalah sanadnya muttasil. Maksudnya itu semua periwayat mengambil hadis dari orangnya langsung ataupun secara langsung dari periwayat sebelumnya, dan periwayat sebelumnya mengambil dari periwayat sebelumnya hingga akhir sanad. Syarat yang kedua adalah periwayatnya adil. Maksud adil di sini adalah seorang muslim yang berakal sehat, tidak fasik ataupun tidak jelek perilakunya ataupun menjaga muru'ah. Syarat yang ketiga adalah periwayatnya dobit, yang memiliki daya ingat sempurna ketika menerima suatu hadis, kemudian menjaganya baik melalui hafalannya maupun tulisannya. Syarat yang keempat adalah tidak syadz ataupun tidak bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih sikoh ataupun orang yang lebih sempurna. Dan syarat yang terakhir ataupun yang kelima adalah tidak terdapat ilat ataupun tidak ada keraguan di dalam hadis tersebut, atau tidak ada sebab yang bisa menurunkan derajat kesohihan hadis tersebut. Demikianlah syarat-syarat mengenai hadis sahih.
Selanjutnya yang ketiga adalah pembagian hadis sahih. Hadis sahih dibedakan menjadi dua, yaitu hadis sahih li zati dan hadis sahih lil ghairi. Hadis sahih li zati adalah hadis sahih dengan sendirinya yang memiliki 5 syarat ataupun kriteria. Tadi syarat yang tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu syaratnya sanadnya mutasil, periwayatnya adil, riwayatnya dobit, tidak ada syaz ataupun tidak ada ilat di dalamnya. Itulah hadis sahih li zati. Yang kedua adalah hadis sahih lil ghairi. Hadis sahih lil ghairi adalah hadis hasan yang naik derajatnya karena ada jalur periwayatan yang lain yang lebih kuat. Itulah hadis sahih lil ghairi. Selanjutnya adalah kehujahan hadis sahih. Menurut pendapat An-Nawawi dan Ibnu Hazm. Menurut pendapat An-Nawawi, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim memberikan faidah qat'i. Sedangkan menurut Ibnu Hazm, hadis sahih, semua hadis sahih memberikan faidah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama tersebut atau bukan. Selanjutnya adalah ranking atau urutan silsilah sanad hadis Rasulullah. Yang pertama adalah hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim atau muttafaq alaih. Yang kedua adalah hadis yang ditakhrij oleh Bukhari itu sendiri. Yang ketiga, hadis yang ditakhrij oleh Muslim itu sendiri. Yang keempat, hadis yang ditakhrij atas dasar-dasar Al-Bukhari atau Muslim tetapi keduanya tidak mentahrijnya. Yang kelima, hadis yang ditakhrij atas dasar syarat Al-Bukhari tetapi Al-Bukhari tidak mentahrijnya. Yang keenam, hadis yang ditakhrij atas dasar syarat Muslim tetapi Muslim tidak mentahrijnya. Yang ketujuh, hadis yang disahihkan oleh para ahli hadis selain Al-Bukhari dan Muslim dengan tanpa berpegang kepada syarat-syarat keduanya. Itulah urutan ataupun silsilah dari sanad hadis sahih. Nah teman-teman, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan dari materi saya adalah bahwa hadis sahih itu adalah hadis yang sanadnya bersambung, yang sah, yang sempurna, yang diriwayatkan oleh para periwayat yang adil, yang dobit, dan yang tidak ada syaz ataupun tidak terdapat ilat di dalam hadis tersebut. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.